Selamat pagi anak-anak tunas muda dari Gereja Baptis Batu Jaman. Apa kabar? Masih tetap semangat? Baik, puji Tuhan. Pagi ini juga Bu Ibu menyapa selamat pagi kepada anak-anak tunas muda dari Gereja Baptis Cimone, Tangerang. Semua sehat dan masih tetap semangat ya. Satu lagi Bu ingin menyapa kepada seluruh anak-anak tunas muda di seluruh Gereja Baptis Indonesia. Kita masih tetap semangat untuk belajar firman Tuhan. Baik, sebelum kita belajar, kita akan berdoa lebih dahulu. Silakan Caroline untuk memimpin berdoa sebelum kita belajar sekolah minggu ini. Selamat pagi teman-teman, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat-Mu terangkat pada kami Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan pada kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mulai sekolah minggu kami Tuhan. Berkati sekolah minggu kami ini supaya bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Kami juga berdoa buat Bu Ii menyampaikan Tuhan, berkati supaya Bu Ii bisa sehat selalu. Kami juga berdoa buat kami mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, menjadi teladan bagi setiap hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih Caroline. Anak-anak, judul pelajaran hari ini, pelajaran 12 adalah Raja Damai. Bahan Alkitabnya dari Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 dan Yesaya 11 ayat 1 sampai 5. Ayat hafalannya dari Yesaya 9 ayat 5. Ayat ini mungkin kalian sudah hafal karena selalu disebut-sebut setiap kali hari Natal. Yuk, kita baca bersama-sama. Buka Alkitab kalian dari Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kalau kita baca ayat ini, rasanya kita sedang memperingati hari Natal ya. Oh ya, apa kalian ingat ada sebuah lagu yang syairnya seperti ayat hafalan itu yang tadi kita sebutkan tadi? Yuk, coba kita nyanyikan lagu itu bersama-sama ya. Seorang anak telah lahir untuk kita. Kita nyanyi bersama-sama lagu ini. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya,
ada, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. dan sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Pagi ini, Bu I akan menceritakan suatu cerita yang ada di buku kalian. Dengarkan baik-baik ya ceritanya. Ada seorang raja yang mengadakan sayembara lukisan terbaik yang temanya tentang kedamaian. Tujuan raja mengadakan sayembara yang bertemakan kedamaian adalah supaya rakyatnya dapat mengerti arti kedamaian di tengah masalah yang dihadapi mereka. Mendengar rencana dari raja itu, rakyat begitu antusias untuk ikut sayembara lukisan tersebut. Banyak rakyat yang ikut sayembara itu. Setelah lukisan-lukisan itu diseleksi, terpilihlah 3 lukisan yang terbaik. Lukisan yang pertama ialah lukisan tentang indahnya pantai dan laut biru yang tenang. Yang kedua, lukisan tentang pegunungan yang hijau, sejuk, dan terasa tenang. Dan lukisan yang ketiga, lukisan tentang air terjun yang deras dengan riak air yang sangat keras bersama burung-burung yang bertengger di atas pohon di dekat air terjun itu. Dari 3 yang diseleksi tadi, raja pun memilih 1 lukisan lagi untuk yang terbaik yang akan dijadikan pemenang. Raja menjatuhkan pilihan pada lukisan yang ketiga, yaitu lukisan air terjun yang deras airnya, yang ada burung-burung di sekitar air terjun itu. Semua rakyat tercengang dan merasa aneh dengan pilihan sang raja. Loh, kok lukisan yang nomor 3 sih? Begitu tanya mereka satu dengan yang lainnya. Kemudian raja menjelaskan kepada rakyat mengapa ia memilih lukisan yang nomor 3. Lukisan ini menggambarkan arti kedamaian yang sesungguhnya. Karena ada burung-burung yang bertengger di pohon di sekitar air terjun itu. Burung-burung itu menggambarkan rakyat yang tetap merasa tenang dan damai
Meskipun ada masalah, yaitu air terjun yang deras airnya itu, akhirnya mengertilah semua rakyat dan menerima keputusan sang raja. Cerita tadi menggambarkan bahwa kedamaian itu hadir di tengah dunia yang penuh dosa. Kedamaian itu datang dengan hadirnya Raja Damai yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kedamaian itu hadir meskipun banyak masalah yang menimpa. Tahukah kamu? Tahukah kalian? Siapakah Raja Damai itu? Ya, dia adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Dia adalah penasihat ajaib, penasihat yang sangat luar biasa, melebihi dari orang bijaksana manapun. Dia juga adalah Allah yang perkasa, Allah yang penuh kuasa untuk menyelamatkan manusia. Dia adalah Bapa yang kekal, Bapa pemilik kehidupan kekal. Dan dia adalah Raja Damai. Dia akan memberikan kedamaian, memberikan damai sejahtera bagi jiwa-jiwa yang sakit, jiwa-jiwa yang patah hati, jiwa-jiwa yang hancur, jiwa-jiwa yang kesepian dan ketakutan karena berbagai ancaman. Apa sih arti damai sebenarnya? Damai artinya aman, tentram, tenang, nggak ada permusuhan, nggak ada kesusahan, nggak ada peperangan. Apakah kalian sudah merasakan kedamaian itu? Apakah kalian merasa kedamaian itu sudah hadir di dalam hati dan kehidupan kalian? Yuk, kita nyanyi dulu lagi ya. Lagu Damai yang Padaku dari nyanyian pujian nomor 314. Ya, Damai yang Padaku. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Damai yang padaku bukan dari dunia, pun tak dapat diambilnya. Meskipun hidupku diliputi susah, namun damai Tuhan beserta. Damai yang diberinya selalu serta, damai yang membawa bahagia. Tuhan beserta aku sepanjang hidupku. Hanya Tuhan Yesus harapanku. Damai yang diberinya selalu serta, damai yang membawa bahagia. Tuhan beserta aku sepanjang hidupku. Hanya Tuhan Yesus harapanku. Itulah lagu Damai yang Padaku, yang bukan dari dunia, yang dari Tuhan. Nabi Yesaya
dipakai Tuhan untuk memberitakan bahwa Raja Damai itu akan datang. Coba perhatikan Yesaya 11 ayat 1 sampai 5. Yesaya 11 ayat 1 sampai 5. Inilah yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Raja Damai yang akan datang itu berasal dari keturunan Isai. Isai adalah ayah Daud ya. Raja Damai itu akan dikuasai Roh Tuhan. Raja Damai itu akan memerintah dengan adil dan benar. Dan Raja Damai itu tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Ya, Raja Damai itu adalah Yesus, Juru Selamat dunia. Yesus, Sang Raja Damai itu adalah pembawa damai bagi semua orang. Raja Damai itu sudah datang dan tinggal di hati kalian. Raja Damai itu memberikan ketenangan, kenyamanan, dan ketenteraman pada kalian. Meski rasa takut dan cemas sedang melanda hidup kalian. Mari kita ceritakan kepada semua orang tentang Yesus, Sang Raja Damai itu yang membawa kedamaian bagi semua orang, termasuk bagi kalian. Amin. Tugas pelajaran ini seperti biasa ya, ada tugas A dan tugas B. Tugas A, bacalah semua penjelasan pelajaran 12. Bacalah bahan Alkitabnya, yaitu dari Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 dan Yesaya 11 ayat 1 sampai 5. Hafalkan ayat hafalannya, yaitu dari Yesaya 9 ayat 5. Ayat 5 ya, bukan ayat 6 ya. Di buku kalian ditulis ayat 6, tapi ayat 5. Kemudian tugas B yang harus dikumpulkan di grup juga. Tugas yang pertama, apa yang kalian rasakan dengan datangnya Raja Damai di hati kalian? Apa yang kalian rasakan dengan datangnya Raja Damai itu di hati kalian? Yang kedua, coba kalian perhatikan halaman 55 pada buku kalian. Nih ya, halaman 55 dari buku kalian. Carilah jalan yang tepat supaya kalian bisa menemui bayi Yesus yang menjadi Raja Damai dan yang membawa kedamaian bagi semua orang. Nih ya. Dari sini. Ini ada suatu perjalanan, perjuangan. Kalian cari jalan untuk menemukan, untuk sampai kepada bayi Yesus yang menjadi Raja Damai dan membawa kedamaian bagi semua orang. Kalian mengerjakannya di buku kalian saja ya. Setelah kalian menemukan jalan yang tepat itu, fotolah perjalanan kalian itu dan segera dikirim ke grup. Oke, jelas ya? Terima kasih kalian sudah menyimak pelajaran ini dengan baik. Tetap semangat, tetap rajin membaca Alkitab, tetap bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, dan tetap rasakan damai yang dari Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dah.